Oscar Haro melempar skenario yang mengerikan. Bagaimana jika cedera itu terjadi di Jepang, bukan Mandalika? Ini bukan sekedar pernyataan, ini adalah deklarasi kekuasaan. Oscar Haro mengungkapkan sesuatu yang selama ini hanya beredar sebagai bisik-bisik di paddock. Ducati kini memusatkan seluruh prioritasnya pada satu nama, Marc Marquez. Bukan motor, bukan proyek jangka panjang, bukan regenerasi pembalap, tapi satu sosok yang harus dijaga, dilindungi, dan dipertahankan dalam kondisi 110%. Kenapa 110%? Karena Ducati paham, Marc Marquez versi setengah matang saja sudah cukup untuk mengacaukan grid MotoGP. Bayangkan jika dia benar-benar utuh, fisik, mental, dan strategis. Ini bukan soal juara dunia lagi. Ini soal mengontrol arah masa depan tim. Dan di titik ini, Ducati bukan lagi penentu. Mereka penjaga tahta. Oscar Haro menyebut kemenangan terbesar Marc Marquez tidak pernah tercatat di klasemen. Kemenangan itu terjadi di wilayah yang jauh lebih menentukan, kepalanya sendiri. Marc yang sekarang bukan Marc yang sama dengan beberapa tahun lalu. Ini adalah Marc yang telah melalui rasa sakit, kegagalan, operasi, dan kehancuran ego. Dari semua itu, lahir satu hal yang paling ditakuti oleh rival, kedewasaan total. Dia memahami tubuhnya, dia tahu batasnya, dia tahu kapan harus menahan diri, dan yang paling berbahaya, dia tahu bagaimana mengelola dampak dari kemenangan itu sendiri. Popularitas, tekanan media, ekspektasi publik, semua itu kini dia kuasai, bukan sebaliknya. Marc Marquez versi ini bukan hanya pembalap cepat, dia adalah strategis hidup. Ironis, seorang juara dunia justru berada dalam kondisi stres mental tertinggi. Itulah yang Oscar Haro lihat ketika berbincang dengan Marc beberapa minggu lalu. Bukan stres karena persaingan, bukan karena rival, tapi karena beban status juara dunia itu sendiri. Penghargaan, undangan, acara, media, federasi, tidak berhenti, tidak memberi ruang bernafas. Marc Marquez menjadi milik semua orang kecuali dirinya sendiri. Di titik ini, kita melihat sisi gelap dari kejayaan. Semakin tinggi gelar, semakin sempit ruang pribadi. Dan Marc, yang pada dasarnya adalah seorang kompetitor murni, justru terhalang dari satu hal yang dia inginkan, naik motor dan merasakan dirinya sendiri lagi. Marc ingin kembali ke atas motor. Itu obsesinya, itu dunianya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia menunda keinginannya sendiri. Oscar Haro mengungkapkan momen penting itu. Rencana latihan ditunda. Bukan karena takut, bukan karena ragu, tapi karena kesadaran penuh bahwa tergesa-gesa adalah musuh utama. Kita lakukan Januari, kata Haro. Kalimat sederhana, tapi revolusioner bagi Marc Marquez. Ini adalah Marc yang baru. Marc yang tidak lagi dikendalikan oleh adrenalin semata. Marc yang berpikir jangka panjang. Dan pembalap seperti ini jauh lebih sulit dikalahkan daripada Marc yang nekat. Hampir 3 bulan istirahat. Untuk Marc Marquez, ini hampir seperti melawan kodratnya sendiri. Namun justru disitulah letak perubahan terbesar. Cedera Mandalika menjadi pengingat brutal, bukan hanya tentang fisik, tapi tentang kesalahan masa lalu di 2020, ketika dia memaksa comeback terlalu cepat dan membayar mahal. Kini, Marc belajar. Dia sadar bahwa satu keputusan salah bisa mengubah musim juara menjadi musim bencana. Kejuaraan dunia bukan hanya soal kecepatan. Ini soal memilih waktu yang tepat untuk bertindak. Dan Marc akhirnya menguasai pelajaran itu. Oscar Haro melempar skenario yang mengerikan.
Bagaimana jika cedera itu terjadi di Jepang, bukan Mandalika? 1 minggu lebih awal, satu lintasan berbeda, satu konteks yang lebih brutal. Gelar dunia bisa runtuh dalam semalam, meski unggul poin besar. Inilah MotoGP. Tidak peduli statistik, tidak peduli reputasi. Cedera berat adalah equalizer paling kejam. Dan Marquez menyadari itu sepenuhnya. Karena itulah, setelah mengunci gelar, dia tidak tergoda euforia. Dia memilih sembur total, memulai tes Februari dengan keyakinan absolut. Bukan spekulasi, bukan setengah siap, tapi siap untuk berperang. Di balik helm dan agresivitas lintasan, ada Marc Marquez yang jarang terlihat kamera. Oscar Haru menyebutnya sebagai anomali dalam dunia balap. Marc membangun hubungan, dia menciptakan kebersamaan. Dia dihormati teknisi, disukai staf, bahkan diterima oleh rival. Tidak ada jarak palsu, tidak ada ego berlebihan. Dan yang paling mengejutkan, kerendahan hatinya secara teknis. Motornya hebat, timnya hebat, yang kurang saya. Dalam 35 tahun karir Haro, kalimat seperti itu tidak pernah datang dari seorang juara dunia. Disinilah letak kekuatan Marc yang sebenarnya, kejujuran brutal terhadap dirinya sendiri. Inilah penutup yang paling menggetarkan. Oscar Haro tidak ragu menyatakannya. Marc Marquez adalah figur strategis Ducati. Jika suatu hari ada pembalap muda seperti Pedro Acosta ingin satu tim dengannya, yang menentukan bukan manajemen, tapi Marc. Bukan karena arogansi, tapi karena nilai strategisnya terlalu besar untuk diabaikan. Marc tidak mengejar nilai sempurna, dia puas di angka 8. 2 poin sengaja disimpan sebagai cadangan mental, sebagai alat teknis, sebagai senjata strategis. Dan pada akhirnya, satu kesimpulan tidak bisa disangkal. Ducati tidak sekedar memiliki pembalap juara dunia. Mereka memiliki pusat gravitasi MotoGP. Jika kamu suka video ini, jangan lupa subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya.